Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang mikrosfer. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama Aulia Marwan, yang kedua Ayu Asrini, yang ketiga Asahra Ramadhani Samsam, yang keempat Devi Nur Cahyani Gafar, yang kelima Diki Alexander Daton, dan yang terakhir Fasrin Moso. Yang pertama, pengertian mikrosfer. Mikrosfer merupakan partikel serbuk kecil yang memiliki karakteristik free-flowing atau bebas mengalir, berbentuk sferis dengan ukuran diameter partikel 1 hingga 1000 mikrometer. Mikrosfer dapat digunakan sebagai pembawa TGF-beta 1 atau transforming growth factor untuk pelepasan obat terkendali. Penggunaan mikrosfer berbahan dasar karbohidrat atau pati dapat digunakan untuk sistem penghantaran obat melalui kolon. Selanjutnya, kelebihan penggunaan mikrosfer. Penggunaan mikrosfer memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya, mikrosfer memberikan efek terapi yang konstan dan berlangsung lama, dapat menurunkan frekuensi pemberian obat karena efek terapinya yang berlangsung lama, dapat diberikan melalui suntikan ke dalam tubuh, dan yang terakhir, morfologi mikrosfer memberikan variabilitas kontrol dalam proses degradasi dan pelepasan obat. Adanya juga keterbatasan penggunaan mikrosfer. Yang pertama, adanya modifikasi pelepasan obat dari formulasinya, laju pelepasan dari dosis pelepasan terkontrol, membentuk faktor variasi, adanya laju pelepasan yang berbeda dari satu dosis dengan dosis lainnya. Bentuk sediaan jenis ini tidak dapat digerus atau dibuat dalam bentuk sediaan kunyah. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik mikrosfer. Karakteristik yang pertama yaitu ukuran partikel. Yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan mikrosfer adalah karakteristik diameter partikel dan keseragaman bobotnya, di mana ukuran partikel mikrosfer menjadi hal yang kritis dalam penetapan pengujian dan evaluasi yang sesuai. Ukuran partikel dari mikrosfer sangatlah beragam, yaitu mulai dari 1 sampai 1000 mikrometer, di mana perbedaan ukuran partikel sangat memengaruhi laju alur partikel tersebut serta penetapan evaluasi sediaannya. Karakteristik yang kedua yaitu komposisi bahan penyusun. Yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan komposisi mikrosfer ini adalah density, refraktif, indeks, sifat hidrofobik atau hidrofilik bahannya, bahan pengikat, dan autofluorescence. Pemilihan komposisi penyusun mikrosfer harus tepat karena akan memengaruhi sifat fisik dan optik dari mikrosfer yang dihasilkan, di mana hal tersebut akan memberikan kelebihan maupun keterbatasan bentuk mikrosfer pada tujuan aplikasi yang berbeda. Yang ketiga yaitu lapisan penyalut. Penggunaan lapisan penyalut dalam komposisi mikrosfer pun harus dipertimbangkan dari segi kelompok bahan dan fungsi bahan tersebut. Mikrosfer dapat disalut oleh polimer yang memiliki molekul spesifik serta antibiotik, peptida, oligonukleotid, dan sebagainya yang dimaksudkan untuk digunakan pada beberapa jenis aplikasi serta proses diagnosis. Sistem penyalutan dari mikrosfer menjadi sesuatu yang penting karena dapat mengoptimalisasi aktivitas spesifik mikrosfer yang diinginkan dengan mengurangi interaksi non-spesifik yang mungkin terjadi. Mikrosfer standar harus memenuhi 3 strategi penyalutan dasar yaitu adsorpsi, covalent couple, dan afinitas ikatan. Karakteristik yang terakhir yaitu penggunaan khusus. Mikrosfer dalam penggunaan khusus harus mempertimbangkan fluorefor atau pewarnaan tampak dan super pragmatic. Mikrosfer banyak digunakan pada penelitian penting yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia.
Oleh sebab itu, metode pewarnaan tampak menjadi penting dalam pembuatan mikrosfer. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Baik, materi yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tipe mikrosfer. Tipe mikrosfer. Terdapat beberapa tipe mikrosfer, di antaranya adalah yang pertama, mikrosfer bioadhesif. Mikrosfer tipe ini memberikan waktu pelepasan yang lama pada tempat aksinya dan menyebabkan proses penetrasi dan absorpsi bahan obat yang baik sehingga memberikan efek terapi yang lebih baik dibanding bentuk lepas lambat yang ada. Yang kedua yaitu mikrosfer magnetik. Mikrosfer magnetik merupakan mikrosfer dengan ukuran partikel supramolekular, sehingga cukup kecil untuk bisa melalui pembuluh kapiler tanpa menyebabkan terjadinya oklusi embolik. Dan yang ketiga yaitu mikrosfer floating. Mikrosfer jenis ini biasanya digunakan dengan tempat kerja pada saluran gastrointestinal yang dikenal dengan nama mikrosfer gastroretentive floating, yang dimana mikrosfer jenis ini memiliki sistem dengan densitas rendah dengan kemampuan mengembang yang baik sehingga cocok dan dapat tinggal untuk waktu yang cukup lama di lambung tanpa mempengaruhi laju pengosongan lambung. Yang keempat yaitu mikrosfer radioaktif. Mikrosfer jenis ini dapat menghantarkan bahan obat radioaktif dengan dosis tinggi ke tempat aksinya, yang dimana tanpa menyebabkan kerusakan jaringan sekitarnya. Mikrosfer jenis ini dapat dihantarkan melalui penyuntikan bahan obatnya melalui arteri langsung menuju tempat yang dimaksud. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu mikrosfer polimer. Mikrosfer jenis ini banyak digunakan dan dikenal dengan nama mikrosfer biodegradasi polimer, yang dimana mengandung bahan polimer yang terdegradasi yang dapat memperpanjang waktu tinggal pada saat kontak dengan membran mukosa. Hal tersebut disebabkan oleh sifat polimer yang memiliki kemampuan menyerap air yang tinggi sehingga dapat membentuk gel dengan sistem pelepasan zat aktif yang terkontrol, yang dimana tingkat pelepasan dan penghantaran zat aktif dapat dikontrol oleh konsentrasi polimer yang digunakan. Baik, selanjutnya materi yang keempat yaitu komponen penyusun mikrosfer. Pada prinsipnya terdapat 3 bahan yang dapat terlibat dalam pembuatan mikrosfer, yaitu yang pertama bahan inti. Inti adalah bahan spesifik yang akan dilapisi, dapat berupa bahan padat atau cair. Komposisi material inti dapat bervariasi, misalnya pada bahan inti cair dapat terdiri dari bahan terdispersi atau terlarut. Sedangkan bahan inti padat dapat berupa zat tunggal atau campuran zat aktif. Bahan inti yang digunakan sebaiknya tidak bereaksi dengan bahan penyalut dan pelarut yang digunakan. Yang kedua, bahan penyalut. Penyalut adalah bahan yang digunakan untuk menyalut inti dengan tujuan tertentu seperti menutupi rasa dan bau yang tidak enak, perlindungan terhadap pengaruh lingkungan, meningkatkan stabilitas, dan pencegahan penguapan. Bahan penyalut yang digunakan dapat berupa polimer alam atau polimer sintetik. Polimer alam diperoleh dari beberapa sumber, diantaranya protein, karbohidrat, dan modifikasi karbohidrat. Contoh dari protein yaitu albumin, gelatin, dan kolagen. Contoh karbohidrat yaitu agarosa, karagenan, chitosan, dan starch atau tepung. Dan contoh dari modifikasi karbohidrat yaitu polidekstran dan polystarch. Polimer yang kedua yaitu polimer sintetik yang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu polimer non-biodegradasi dan polimer biodegradasi. Yang ketiga yaitu pelarut. Pelarut adalah bahan yang digunakan untuk melarutkan bahan penyalut dan mendispersikan bahan inti. Pemilihan pelarut biasanya berdasarkan dari sifat kelarutan dari bahan inti dan bahan penyalut, sehingga pelarut yang digunakan tersebut tidak atau hanya sedikit melarutkan bahan inti, tetapi juga dapat melarutkan bahan penyalut. Baik, untuk selanjutnya yaitu metode pembuatan mikrosfer. Metode pembuatan mikrosfer ini ada terdiri dari beberapa metode, yakni yang pertama ada metode emulsifikasi. Metode ini dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu emulsifikasi tunggal dan emulsifikasi ganda. Terus yang kedua ada metode penguapan pelarut. Dalam metode ini
larutan atau suspensi obat dalam pelarut organik mengandung polimer terlarut diemulsikan membentuk dispersi 0/0 atau O/W. Yang ketiga, ada metode konservasi kompleks. Proses konservasi pada dasarnya meliputi 3 tahapan, yaitu yang pertama ada pembentukan 3 fasa yang tidak saling bercampur atau larutan pembawa, bahan inti, dan bahan penyalut. Yang kedua, fase penempatan penyalut, dan yang terakhir yaitu pengerasan penyalut. Terus selanjutnya ada metode polimerisasi. Teknik dari metode polimerisasi dibagi menjadi 2, yaitu polimerisasi normal dan polimerisasi interfasial. Terus selanjutnya atau yang terakhir yakni metode semprot kering. Metode semprot kering adalah metode yang sesuai untuk obat-obat yang sulit larut dalam air. Metode pembuatan dengan metode semprot kering memiliki keuntungan diantaranya menghasilkan jumlah drug loading yang cukup tinggi, yakni 94-98% dibandingkan dengan metode lain. Lebih aseptis, karakteristik morfologi lebih baik. Selanjutnya bahan penyalut. Bahan penyalut ini terbagi 2, yang pertama bahan bioadesif, yang kedua polimer biodegradable. Yang pertama yaitu bahan bioadesif. Beberapa sifat fisiko-kimia penting dari polimer-polimer yang dapat digunakan sebagai polimer bioadesif diantaranya adalah berat molekuler tinggi, contohnya lebih besar dari 100.000 Dalton, yang dibutuhkan untuk interpenetrasi dan pengikatan rantai. Lalu molekul hidrofilik yang mengandung sejumlah besar gugus fungsional yang mampu membentuk ikatan hidrogen dengan mukus. Selanjutnya polielektrolit. Dengan kepadatan muatan gugus hidroksil dan karboksil yang tinggi, polimer yang sangat fleksibel dengan mobilitas segmen rantai tinggi untuk memfasilitasi interpenetrasi dan interdifusi rantai polimer. Selanjutnya dan yang terakhir adalah sifat permukaan sama dengan substrat biologis agar energi interfasial antara adesif dan substrat rendah. Yang kedua yaitu bahan polimer biodegradable. Polimer biodegradable mempunyai 4 karakteristik, yaitu yang pertama stabil dan kompatibel dengan produk. Yang kedua biokompatibel dan biodegradable. Yang ketiga mudah diproduksi pada skala besar. Yang keempat memenuhi syarat sterilisasi, dan yang kelima fleksibel untuk digunakan dalam berbagai jenis profil pelepasan obat. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.